Pertama kita bicara tipografi. Jadi kawan-kawan bisa ekspor lagi di Udemy, di Coursera, di apa namanya, ya banyaklah di LinkedIn Learning. LinkedIn Learning itu dulu lynda.com ya, lynda.com bagus banget diakuisisi sama Reid Hoffman, foundernya LinkedIn gitu ya. Jadi sekarang namanya LinkedIn Learning. Nah di situ bisa banyak belajar lah. Kalau gua kan langganan ya, jadi mau beli ketengan atau langganan setahun ya mana-mana kawan-kawan mampu lah. Nah yang pertama tipografi. Tipografi ini apa? Style or appearance of text. Sederhana kali gitu. Makanya aku bilang hari ini kita belajar yang basic banget gitu ya. Jadi kalau karate itu ada kata 1 sampai 10 lah ya, itu harus dihafal gitu ya. Itu bukan gerakannya yang indah gitu, tapi basicnya itu harus kuat banget sebelum ke banyak-banyak jurus yang lain lah. Style or appearance of text, atau sebagian orang bilang the art of working with text. Jadi kenapa ini jadi penting banget ya di nomor 1, karena memang tipografi atau font itu matter gitu ya. Nah kawan-kawan semua, kalau di universe ini, di jagat ini, itu para desainer sepakat hanya ada 2 saja tipe font kalau diambil secara general. Yang pertama adalah tipe sans, yang kedua adalah satu serif, satu lagi sans serif gitu ya. Nah, 2 tipe ini kalau kawan-kawan lihat perbedaannya adalah di ujungnya. Serif itu artinya ya, serif itu artinya adalah kait. Kalau dalam bahasa apa namanya, bahasa Latin lah ya, kait. Jadi kalau kawan-kawan perhatikan ya di Microsoft Word atau Microsoft PowerPoint itu hanya ada 2, sans dan sans serif. Satu pakai kait, satu tanpa kait ya. Jadi ini kelihatan ya ujungnya yang di ada kaitnya itu namanya serif. Nah satu lagi sans serif. Sans serif itu tanpa kait. Jadi kawan-kawan apapun bentuknya, mau Roboto, Lato, kemudian Ubuntu, kemudian mau Bookerly gitu ya, atau yang the famous one Times New Roman gitu ya, sans serif itu ya. Jadi dia dibedakan antara kait dan tanpa kait. Jadi lo akan belajar mulai hari ini, perhatikan ya apa namanya, lihat orang dia pakainya serif atau sans serif. Kenapa sih ya katakanlah Kindle kemudian playbooks-nya Google gitu ya itu pakai sans serif, karena ternyata pakai serif lah ya, pakai serif itu karena nggak lelah ya, beberapa psikolog lah ya. Nah artisan sebenarnya itu without serif. Serif itu yang dititik-titikin ini ya. Jadi ini kayak apa namanya, sorry aku buat annotate ya. Nah kalau ini gitu ya, ini dihilangkan kaitnya, ini namanya jadi sans serif. Ya. Tapi kalau pakai ini itu namanya serif. Jadi ininya yang dihilangkan kawan-kawan semua. Jadi itu perbedaan. Kenapa aku bilang kalian akan melihat font hari ini akan berbeda lah dari yang sebelumnya. Nah kemudian kawan-kawan semua, bentar ya. Nah kemudian selanjutnya, terus kenapa sih Google di tahun 2015 tanggal 31 dia pakai sans serif? Karena pada saat itu majalah mode, kemudian kemarin aku cerita sama apa namanya Teddy Chris ya, sama Kak Mul gitu ya. Kenapa beberapa kali gitu ya aku diam-diam melihat majalah populer gitu atau majalah Playboy gitu ya. Saru banget otaknya nengok bokep tuh. Ya itu satu, nengok bokepnya satu gitu ya. Tapi aku bilang sama Teddy Chris sama Kak Mul itu, biasanya font-font itu selain dari majalah mode yang paling berani gitu ya untuk ngedesain itu majalah-majalah kayak gitu. Kenapa? Karena memang kalau orang punya 3 second rule, itu mereka harusnya 1 second rule. Jadi majalahnya akan di purchase orang gitu ya kalau desainnya bagus. Jadi gue bilang font-font baru gitu ya
yang berani-berani coloringnya itu biasanya di 2 majalah itu yang gue tahu sepengalaman gue, Popular ataupun Maxim atau Playboy gitu ya. Ya kalau yang benernya lu lihat majalah mode lah langganan itu di Max Monster lah ya, Maxer. Nah, balik ke sini lagi gitu ya. Google merasa gitu di 2015 fontnya harus ganti gitu karena sans serif itu is no longer seksi. Jadi ini ya. Jadi ketika mereka memutuskan menghilangkan kait ini gitu ya. Ternyata ini merubah sahamnya mereka itu ya naik 2-3 poin gitu ya gara-gara rubah logo aja gitu. Selain pembaruan gitu ya. Jadi mereka itu melakukan peremajaan lah ya. Jadi sans serifnya itu dihilangkan jadi serifnya itu dihilangkan jadi sans serif. Jadi kait-kait yang gua bilang ini gitu ya itu dihilangkan jadi kayak gini. Terus ini apakah meter gitu? Ini meter banget ya. Artinya semua orang pada saat itu para desainer kayak kayak Leo Burnett gitu ya itu bicara akhirnya Google gitu ya. Karena Google itu udah dibilang lambat gitu ya pada saat itu. Jadi mereka merubah logonya gitu. Jadi kawan-kawan sekali lagi ingat kalau kata itu font itu atau tipografi itu dibagi 2 saja itu serif dan sans serif. Serif itu dengan kait, sans serif itu tanpa kait. Terus pertanyaannya apakah Bang serif sama sans serif ini salah satunya jelek atau yang bagus? Enggak juga gitu. Ada yang pakai sans serif tapi tetap bagus gitu ya. Jadi tergantung di mananya. Biasanya gitu kalau misalnya kayak di Kindle itu Bookerly lah kalau defaultnya Kindle itu pakai sans serif. Pakai serif malah ada kaitnya gitu. Karena kalau ya ketika kita membaca gitu ya, selain lu ngeletakkan fingers itu untuk speed reading gitu ya, apakah 1 atau 3 fingers gitu ya, untuk membaca 3 kata gitu ya, itu kayaknya lebih nggak lelah kalau misalnya pakai serif gitu. Ya lu yang banyak membaca pasti paham lah kenapa serif itu majalah itu pakai serif gitu ya, kecuali quote-quote-nya itu pakai sans serif. Majalah Tempo gitu, Gatra, koran gitu itu biasanya pakai serif gitu ya. Bukan berarti all style gitu, tapi secara psikologis ketahanan membaca orang gitu. Nah, kemudian kalau lebih advance-nya lagi sebenarnya para desainer itu membagi katanya itu membagi fontnya itu dengan 4. Casual, neutral, kemudian yang eksotik sama yang grafik. Grafik ini kayak lu buat sendirilah gitu, kayak batiknya Telkomsel itu kan kita minta vendor kita untuk buatkan. Sayangnya memang batik itu hanya ada 2 saja gitu ya, normal atau yang general, kemudian yang satu lagi yang bold. Nah, kemarin waktu buat presentasi untuk Pak Sigit gitu ya, aku Surya sama Aldi itu pakai Poppins gitu ya. Nah, permasalahan aku suka sama Poppins gitu ya. Tapi permasalahannya adalah Poppins itu nggak punya light, gitu. Nggak punya tint. Artinya apa? Artinya tidak mungkin hanya dia punya yang general sama yang bold doang gitu, atau italic gitu. Tapi dia nggak punya tint yang kecil banget gitu ya, atau yang light gitu, yang diantara tint sama yang general. Gitu. Nah kemudian kawan-kawan lanjutkan. Misalnya lu buat slide gitu ya, emerging technologies, the future of bioscience. Nggak ada yang salah dengan slide ini gitu. Kenapa Nancy Duarto itu bilang kan tergantung audiensnya kita. Kalau misalnya Teh Oke gitu sama Kang Pajrin audiensnya anak SMA gitu. It is very very good to use this font gitu. Jadi casualnya dapat gitu kalau di sini ya. Casualnya dapat, kemudian grafiknya juga dibuat sendiri gitu ya. Dan nggak nampak kaku gitu. Akan tetapi kalau misalnya audiensnya bukan siswanya tapi gurunya, lu harus buatnya kayak gini gitu. Nah, kayak gini ini maksudnya adalah mungkin lebih apa ya? Lebih berterima gitu ya, secara psikologis sama guru-gurunya. Kenapa sekali lagi audiens itu penting gitu. Misalnya Wak Nir diajak mau bicara nih, oh ini mau bicara dengan anak-anak sekolah nih. Wak Nir akan menyiapkan slide yang kayak gini. Gitu. Karena ini mereka berterima banget gitu ya. Misalnya selamat pagi huruf S, kemudian angka 3, huruf L, angka 4, M. Aduh, capek gitu bacanya anak-anak alay gitu. Tapi itu akan berterima di mereka.
Tapi kalau ke gurunya kayak gini itu mungkin nggak tepat gitu. Makanya yang harus dilakukan adalah membuat seperti ini. Nah ini gambaran lah, artinya kawan-kawan yang tahu feel-nya ini mau kemana gitu. Apalagi misalnya ke bos kita, ke atasan kita, berani nggak kita pakai font yang tadi gitu ya, dengan satu alasan misalnya, wah ini bos kita terlalu serius, aku coba merubah bosku supaya nggak serius lah, itu fine. Tapi kalau misalnya mau nampak awesome gitu ya, nggak ngelawan psikologisnya bosnya kita gitu, suffering di matanya gitu ya, lu pakai font yang ini. Nah sampai sini ya mungkin nggak nambah apa-apa, tapi itulah fontografi gitu ya. Kenapa penting banget? Ya, kenapa aku pikir kawan-kawan itu sebenarnya sudah melakukannya, tapi kawan-kawan nggak tahu ini apa maksudnya kan gitu. Oke, sampai sini udah. Kemudian yang kedua color. Nah, bicara color ini kita bicaranya semua media, ya semua media yang nggak hanya billboard, kemudian TVC, kemudian kertas kerjamu, kemudian presentasimu, update ke bosmu, kemudian update ke pelanggan kita, itu sebenarnya butuh dikasih warna yang hilarious. Artinya warna yang menyenangkan lah. Kenapa ini jadi penting? Karena kawan-kawan gitu ya, ketika bicara warna, misalnya kita buat undangan ece-ece lah, undangan biasa-biasa aja gitu ya. Be mine gitu ya. Kayak contoh seperti ini. Ini akan berbeda ketika kok coloringnya jadi kayak gini. It is hard for your eyes gitu ya. Sehingga memang nanti kalau lu pelajari lagi, ini kan aku hanya kasih contoh ya. Nanti kawan-kawan silakan belajar sendiri gitu ya. Kalau lu pelajari lagi, ada do's and don'ts-nya. Memang ya ada yang bisa dilakukan dan ada yang jangan dilakukan gitu. Jadi contohnya seperti ini, do's and don'ts-nya. Jangan pernah meletakkan warna merah di atas warna biru atau sebaliknya, fontnya warna biru, kemudian backgroundnya warna merah. It is suffer. Ya, ini beberapa kali aku lihat kawan-kawan melakukan kesalahan ini nggak apa-apa. Ini sama kayak gua juga gitu ya. Ini warna yang tidak kontras. Kemarin aku cerita sama Daniel sama apa namanya Kak Mul sama sama Kang Teddy Chris gitu ya. Kenapa aku tiba-tiba aku impress gitu sama filmnya Leonardo DiCaprio ya, Kang Teddy Chris ya. Don't Look Up gitu. Karena dia berani sekali mencampur adukan warna, tapi gua nggak tersakiti gitu ya. Tapi gua merasa ini keren gitu ya. Makanya gua bilang, gua nggak tahu jalan cerita filmnya, tapi ketika dia bilang screenplay by artisnya siapa di ya 4-5 menit pertama itu gua suka banget gitu. Dan nggak sempat pula gua capture ya. Ketika dia madukan kuning, biru sama merah, tapi birunya di soft gitu ya. Itu keren banget menurut gua. Belum layoutingnya gitu ya, dia pakai 3 warna lagi gitu ya kan, aduh berani sekali dia naruh 3 warna tapi nggak nabrak gitu. Nah permasalahannya adalah untuk dapat seperti ini lo memang harus banyak-banyak belajar dan lo harus punya taste yang bagus. Nah taste yang bagus gue selalu bilang sama Kang Niki sama Kang Hendy ya sama kawan-kawan manajer adalah quantity over quality over quantity. Jadi kualitasnya itu didapat ketika lo melakukan banyak-banyak. Oke, jadi mohon maaf kalau gue letakkan ini dan ini akan mengganggu matamu banget gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya kawan-kawan, ini kenapa warna itu mendefine maksudnya warna ini kita harus define dari audiens kita siapa gitu ya. Kalau bos kita yang netral, netral aja pun nggak apa-apa gitu ya. Kalau yang coba kawan-kawan lihat di atas, kalau misalnya itu mungkin audiensnya elementary lah ya, anak-anak TK mungkin ya, partnya. Kalau audiensnya yang apa namanya yang agak seriusan mungkin yang umum mungkin lo pakai yang ini. Jadi sama kayak yang gue bilang itu define siapa audiensnya. Kadang-kadang kita nggak peduli juga audiensnya siapa gitu ya. Gaskan gitu. Waktu aku sharing di Bulog gitu kan aku mau buat pakai slide gitu kayaknya terlalu susah gitu karena kawan aku yang sudah kaur apa kabak ya dia bilang wah ini kecanggihan bro gitu ya
bingung ya dari bahasanya gitu ya. Jadi dari semuanya bahasa Inggris, aku jadi rubah bahasa Indonesia walaupun sebagian tetap bahasa Inggris gitu ya. Kemudian ketika bicara ini bos kami nggak suka gini bro, terlalu terlalu ini bos kami sukanya yang banyak gambar. Oke, fine gitu. Jadi beruntung aku punya punya ini ya, punya teman yang di sana gitu. Tapi pelajarannya untuk aku adalah ketika ngomong di Bulog memang nggak bisa ketika ngomong ke kawan-kawan misalnya Sumbagut gitu ya ketika minta sharing gitu ya, atau ke kawan-kawan network atau kawan-kawan BSM itu berbeda. Jadi kawan-kawan juga harus mulai perhatikan karena mungkin nggak mempengaruhi ke karirnya kita gitu ya, tapi menurut aku belajar ini bagus lah ya untuk mendefine siapa audiensnya. Nah, kemudian kawan-kawan lanjut ya. Jadi bicaranya semua warna itu mengirimkan message gitu ya. Kebayang kalau you see I love you gitu waktu warnanya biru, I-nya biru, love-nya warna kuning gitu, you-nya warna hijau gitu. Nggak nyambung banget gitu ya. Tapi kalau I love you gitu ya dengan serif atau sans serif coloring warna merah jambu gitu ya. Itu kena gitu karena memang message-nya ada di sana gitu kan. Jadi kalau colors ya kadang-kadang bisa mengintimidasi. Mengintimidasi itu kayak mana gitu? Kayak gini. Gitu. Colors itu kadang-kadang mengintimidasi. Itu benar lah. Ini ungkapan ungkapan aja ya. Nah, bisa juga iya membuat kita beauty gitu ya. But sometimes it can be beauty. Nah, itu tentang color singkat banget ya, hanya beberapa slide saja. Jadi gua pikir hari ini gue bukan untuk ngajari supaya advance gitu. Enggak. Gue ngajari kayak yang gue bilang tadi, 4 puzzle saja dari ribuan puzzle presentasinya kawan-kawan nanti. Gitu. Nah yang ketiga, tadi udah font, yang kedua colors, ya font itu tipografi, yang kedua colors, yang ketiga layout dan komposisi. Nah pernah nggak sih kawan-kawan ya ketika buat presentasi Kang Empim gitu atau apa namanya Doni gitu ya, kadang bingung nih ngeletakkan kalimatnya di mana nih, ngeletakkan gambarnya di mana gitu. Iya, itu basic yang paling menakutkan gitu. Halaman kosong gitu ya. Wah, gue mau isi apa ini gitu. Lu kayak sebenarnya lu kalau buat presentasi itu kayak seniman gitu ya. Kayak seniman dalam artian lu lagi sedang naruh ini mau taruh mana, ini taruh mana, ini taruh mana gitu ya. Lu lagi menentukan ini pasnya di mana. Nah, it's not just about working with text. Ya, jadi sebenarnya bukan hanya bicara tentang teks saja gitu ya, tapi bicaranya kayak kita seorang desainer ya. Jadi yang paling menakutkan untuk supervisor dan manager ya ketika mau sharing gitu ya, apakah ke bosnya atau ke timnya gitu ya, atau dipanggil gitu sebagai pembicara, yang paling menakutkan adalah kertas kosong halaman pertama gitu. Karena lu nggak berpikir sebagai desainer. Nah, apa namanya Nancy Duarte bilang you are a designer for your slide gitu. Jadi kalian itu sebenarnya desainer para slide kalian sendiri gitu. Jelek bagusnya don't care. Yang paling utama adalah quantity over quality gitu. Sorry, quality over quantity. Quality-nya didapat setelah kuantitinya dilakukan banyak-banyak gitu. Coba perhatikan slide ini gitu ya. Bagus ya, keren banget gitu ya. Karena yang lu harus lakukan adalah pertama font ya, you got to think that you are a designer gitu ya. Fontnya lu harus hitung gitu ya. Fontnya pakai apa? Thin atau thick gitu ya. Yang tebal atau yang kurus gitu. Oh, aku kasih taruh yang tebal di sini. Kemudian kasihlah ini garis sedikit. Kemudian lu kasih font yang kurus gitu ya. Mungkin yang light lah, bukan yang thin gitu. Dan aku kasih logo di sini gitu. Simple itu gitu. Dan terus kawan-kawan merasa ini ya, wah ini susah. Enggak gitu. Coba aku ulangi sekali lagi ya. Lu kasih 2 font aja gitu ya. 2 font artinya yang tebal di atas ini ya, yang thick gitu ya. Kemudian font yang kecil di sini. Nanti kita coba contohkan ya. Intinya sesimpel itulah. Tapi memang sebenarnya kalau kawan-kawan bertanya gitu ya, aku pribadi juga sama gitu ya, punya proses yang oh bagaimana sih taruh tengah atau tarik kanan atau atas gitu ya.
Nah, contohnya seperti ini gitu ya. Misalnya ada header text, ada bullet ya, walaupun sebenarnya bullet itu enggak lagi bagus lah gitu ya. Jadi bukan enggak lagi bagus, udah hilang lah masanya gitu ya. Nah, ini sebenarnya bulletnya itu nggak usah dikasih lagi, cuman untuk umumnya lu bisa rapikan kayak gini. Foto yang di sini, kemudian ada bullet gitu ya. Simpel banget gitu loh. Jadi nggak ada yang spesial dalam membuat presentasi ini gitu ya. Contohnya lagi gitu ya untuk layout and composition. Ambil rulernya itu di PowerPoint ada. Rulernya lu buat kayak gini, kemudian jadinya kayak gini. Sesimpel itu. Susah bang. Menurut aku sih nggak susah gitu. Setelah hari ini aku tahu nggak gitu susah. Gitu. Terus lagi gitu, coba kita lihat layout dan komposisinya. Nah, atau lu rubah lagi fontnya gitu ya, yang miring dan mungkin ya lu bisa banyak coba font yang ada di apa namanya PowerPoint gitu ya, kemudian yang ada di Microsoft Word gitu ya, dan eksperimen sendiri mana sih yang cantik gitu. Dan sialnya memang ya sialnya gue bilang adalah yang cantik menurut lu itu belum tentu cantik menurut yang lain gitu. Jadi aku bilang desain ini subjektif ever. Jadi kawan-kawan ya kalau ngedesain sesuatu atau buat ide apapun itu sebenarnya subjektif. Tapi bagaimana kita memenangkan subjektif orang banyak itu gitu ya, atau common subjektifnya orang. Nah, disitulah pentingnya kita banyak baca, banyak ngelihat, banyak eksperimen, banyak latihan gitu ya. Kayak gue ya ketika sudah belajar ini, gue kalau ngelihat desain orang, oh kayak gini ya, oke juga nih ya. Oh fontnya ditaruh di kiri, oh ini ditaruh kanan. Wih, ini dibuat PNG sama dia sehingga bisa kayak morphnya itu jalan. Jadi lebih aware gitu loh. Nah, harapan gue sih memang per hari ini kawan-kawan akan lebih aware dengan fontnya, font, kemudian colors, kemudian layout and composition. Jadi hari udah 3 ya. Jadi dari font, kemudian colors dan composition. Nah, pertanyaan terakhir yang membuat resah itu adalah image. Nah, image ya, kalau bicara image, lu harus tahu mengukur gitu ya. Image tuh yang mana yang mau diletakkan dan mana yang relevan dengan konten yang mau di-deliver gitu. Misalnya bicara Netflix gitu biasanya orang ngambil image-nya itu image ya film yang trending di Netflix lah apa gitu ya. Misalnya apa namanya, kalau pertama lu buka Netflix apa yang di depannya itu yang disampaikan. Kalau kemarin yang gue sharing adalah Disney Plus. Misalnya Disney Plus itu begitu di depannya itu gambar-gambar filmnya Disney yang khasnya Disney. Jadi gambar itu penting banget. Nah pertanyaannya adalah sebelum ke gambar kita kemana dulu bang? Ya iya itu makanya aku buat berurutan tadi. Font, kemudian colors, ya, kemudian layoutnya kayak gini dibuat gitu ya, baru pictures-nya kan gitu terakhir. Misalnya ditambah ini gitu ya, ini akan the big one reeling in high profile clients misalnya. Contohnya ini ya. Iya, nggak ada yang ditambah banyak-banyak, ditambah cuman ini gitu ya. Kemudian ditambah ini lagi gitu ya. Jadi semakin bunyi, semakin bicara gitu fotonya. Gitu. Nah kemudian pertanyaan selanjutnya, Bang Abi, di mana sih ngambil gambar-gambar yang bagus itu? Nah ini yang paling pertanyaan yang paling salah menurut gua karena hari ini ya orang bisa googling gitu kan. Dan ternyata orang beneran googling gitu, googling gambarnya gitu. Yang buat sebel adalah mereka itu googling gambarnya. Gitu. Oke, fine, lu nggak apa-apa googling misalnya lu bicara tentang sepatu, sus gitu. Ya, pertama yang lu harus lakukan basic banget adalah rubah di stylannya itu atau di settingnya itu supaya yang high quality aja ditampilkan sama Google. Itu kesalahan pertama sehingga gambarnya itu tidak high quality. Gitu ya. Kesalahan yang kedua adalah frequent use gambarnya Google itu. Lu selalu buka di halaman pertama dan halaman kedua. Kalau gua nggak, kalaupun gua nyari di Google, gua cari di halaman ketiga, keempat, gitu, atau kelima gitu ya, supaya nggak pernah dipakai sama orang. Nah,
Yang gue bilang itu sudah obsolete adalah mencari gambar di Google itu sudah obsolete. Please leave it. Kecuali memang nggak ada banget. Nah, yang lu harus lakukan adalah mencari gambarnya itu di sini gitu ya. Di Unsplash, Gratisografi, Vexel, Pixabay, Margofile, Stockfile, dan Jumbo. Dan ini gratis gitu ya. Kalau misalnya mau yang berbayar itu ada di misalnya Shutterstock gitu kan. Itu berbayar lah ya. Jadi premium image gitu ya. Kemudian Evato apapun namanya itu berbayar. Tapi gua pikir gua selama ini cukup banget ya berhenti di Unsplash dan Vexel. Nah, yang seringnya adalah orang pakai gambar-gambar gini, teamwork atau terima kasih gambarnya, gracias, kemudian thank you, kemudian suwon atau apalah gitu. Itu mungkin dari 10 orang yang presentasi kayaknya 9 udah pakai itu gitu. Jadi itu salah banget kalau pakai gambar itu gitu loh. Jadi sangat-sangat tidak disarankan untuk gambar yang frequently used dan yang ada di halaman pertama dan halaman kedua Google gitu. Sangat tidak disarankan. Jadi singkatnya ketika lu memilih gambar, yang pertama adalah sharp, kemudian tajam gitu ya, kemudian clear. Clear itu berarti harus clear dia, komposisinya di mana gitu ya, dan no distortion. Jadi nggak ada distorsi, ada warna ya warna cahaya atau lain sebagainya. Dan itu easy banget hari ini gitu ya. Lu ke Pexel, lu ke Unsplash itu sudah clear banget. Gitu. Jadi easy lah ya. Yang lu nggak tahu adalah lu nggak pernah coba dan mungkin belum tahu lah ya. Nah ini kawan-kawan semua ya, terima kasih sekali lagi untuk sharingnya hari ini. Gua recap apa namanya yang perlu diketahui dari membuat presentasi adalah satu adalah font atau tipografi, yang kedua colors, yang ketiga layout and composition, yang keempat itu baru pictures.